saya harus cari jalan terus menerus. Kalau saya tidak didengar di dalam negeri, saya akan ke luar negeri. Kasus-kasus seperti ini, ingat itu, kita akan terus perjuangkan sampai kemanapun. Refli, ada dua yang paling ngeri ya. Di mana-mana judi pasti ada bandarnya. Di mana-mana narkoba bukan hanya pengedar, pasti ada bandarnya. Dan itu semua berjaringan. Dan jaringan ini adalah jaringan yang anti keadilan. Kalau udah ngomong judi sama narkoba, Refli, buset deh. Itu siapa aja bisa dibeli itu. Belum lagi kalau ada kasus TPPU yang bisa dimainkan. Gitu loh. Itu jadi kita sendiri harus introspeksi dan mohon gitu dan hati-hati ya. Hati-hati, bukan cuma kata dan jari. Karena jari juga kan bisa rekayasa. Iya. Kan? Nah, jadi harus ya memang harus. Kalau saya ya, pengalaman saya menangani berbagai kasus di daerah konflik ini kan face to face, berhadapan-hadapan kan, bahkan sampai dibawa ke internasional, Refli ya. Kalau kita memang memutuskan untuk seperti itu, komit seperti itu, kita harus benar-benar kayak malaikat, nggak boleh ada salahnya, Refli. Bahkan slip of tongue saja kita punya potensi untuk diperkarakan. Dan negara ini secara sistem dan judisial ya itu hukum positif. Jadi bisa digunakan, dan itu sudah digunakan sekarang ini, ya kan? Wah, yang melaporkan itu buntutnya SHMH. Wah, jangan-jangan kalau dicek advokat lagi, saya kan nggak tahu, ya kan? Rata-rata advokat justru. Iya itu. Rata-rata yang melaporkan tuh advokat. Jadi saya kadang-kadang sampai merenung, terus terang saya ini mohon maaf ya. Justru kan posisi atau profesi advokat ini noble, terhormat harusnya, dan dia memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sama seperti polisi melindungi dan mengayomi masyarakat. Tapi dalam banyak kasus, kok polisi sendiri yang melaporkan rakyat kecil gitu. Kemarin yang Masril yang di Riau, yang posting Kaisar Sambo itu yang diambil. Itu kan ditangkap 26 hari tanpa proses karena viral aja dia dibebaskan. Warga Riau diambil oleh petugas Polda Metro. Jadi, dan yang melaporkan itu polisi. Laporannya itu tanggal 29, ditangkap tanggal 31. Dan menurut saya, Refli ya, Anda boleh periksa ya. Mohon maaf sekali lagi saya dengan segala rasa hormat saya ya pada teman-teman di DPR. Itu ada beberapa anggota-anggota DPR yang kasih kode. Oh, ini yang kayak begini-gini ini tindak dong. Tindak. Padahal dia belum melakukan banyak apa-apa soal kasus ini, tapi dia udah kasih kode. Ya, ke polisi, tindak dong, jangan sampai ini terjadi gitu loh. Dan jadi sama dengan ini juga. Ketika ini mohon maaf ya kan DPR teman-teman kita juga. Ketika misalnya ada isu mengenai katakan amplop ke DPR, yang ada buahnya ancaman. Itu kan mestinya nggak begitu dong. Kita kan nggak punya kemampuan untuk membuktikan sendiri. Justru itu menjadi masukan buat mereka untuk melakukan internal investigation misalnya. Tapi kalau kita disuruh membuktikan, kalau tidak terbukti kami akan adakan perhitungan. Loh, ini wakil rakyat kita malah ngancam kita. Jadi pertanyaan, polisi udah ngancam kita, wakil rakyat ngancam kita, advokat-advokat yang mestinya melindungi rakyat kecil juga melaporkan kita. Lama-lama loh, Pak Jokowi, kami butuh dong perlindungan, kami butuh yang namanya dilindungi sebagai warga negara.
Ya. Oke, silakan. Iya, tapi apapun seburuk itu, saya harus mempertanggungjawabkan ini dan harus saya jalankan profesi ini. Ya. Tentu dengan sangat, karena itu saya mohon bantuan ya pada semua teman-teman, terutama juga teman-teman media ya, jangan terlampau marah kalau saya kadang-kadang tidak mau menjawab langsung karena itu bisa beresiko. Refli, ini pertanyaan-pertanyaan yang udah puluhan tahun sering ditanyakan oleh di kalangan para aktivis. Kalau soal berani atau takut, itu udah pertanyaan udah lewat. Iya. Ini bukan soal berani dan takut. Iya. Tapi bagaimana kita secara taktis sampai pada tujuan, karena jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu belum selesai. Apa-apa udah dibelokin ke tempat lain. Negara ini udah begitu loh. Iya. Walaupun presidennya bilang demokrasi ini udah bagus, kita udah tingkat kepercayaan tinggi. Tapi aktivis di penjara. Loh, berapa banyak yang jadi ya, kalau kita ngomong IT aja udah berapa banyak. Iya. Dan sampai sekarang presidennya belum bisa memperbaiki bersama dengan Menko Polhukamnya. Iya. Nah, itu artinya apa? Sistem hukum itu sekarang juga berada di depan mata saya. Di corong kita ini, Refli. Iya. Tapi apa saya harus berhenti bicara? Enggak. Ya, pengalaman saya bertahun-tahun bilang saya harus cari jalan terus-menerus. Kalau saya tidak didengar di dalam negeri, saya akan keluar negeri. Ya, kasus-kasus seperti ini, ingat itu, kita akan terus perjuangkan sampai kemanapun. Ya, karena kita mencintai negara ini dan kita harus selamatkan itu tadi. That's the point, mencintai negara ini. Ya, kita tidak memperjuangkan sekedar orang per orang, tapi mencintai negara ini. Ya, nah, jadi harus agak taktis dan agak bersabar menghitung dinamika. Ya, jadi memang kan kalau orang mati kayak novel begitu, kayak Munir, ya gimana sih, kita pasti emosional dong. Kita merasa teman-teman ini punya idealisme yang nggak kepentingan dia sebenarnya. Iya. Itu kepentingan banyak orang yang dia dan mereka tidak hidup kaya raya juga. Ya, itu dia. Mereka itu tidak ada seupilnya Sambo. Iya. Gitu. Tapi kan kita harus berani supaya ini transparan, supaya ini berdinamika dan demokrasi ada begitu loh kan. Dan ingat, modal ini ya, madu dan racun ini menjadi modal yang penting nanti pada saat pertaruhan politik yang namanya pilkada atau pemilu ya. Nah, jadi sesuatu yang kasus ini atau pengalaman kita yang lalu-lalu harus jadi pembelajaran bagi kita ya, untuk menjaga, karena ternyata di negara ini yang katanya demokratis ini praktek madu dan racun, rekayasa dan lain sebagainya, bahkan sampai pada tingkat antara membunuh dan memberikan uang secara diam-diam tidak kelihatan, itu sesuatu yang biasa dan terjadi di mana-mana, ya kan? Saya mau ingatkan juga, Pak Mahfud itu kan saya juga kaget pada waktu wawancara di podcast dengan CNN atau dengan Detikcom, dia bilang, waduh, korupsi udah meningkat. Kalau korupsi itu kan permainannya, Refli, wah tuh nggak canggih, nggak terlacak, tapi bau di mana-mana, bau busuk, Refli, dan itu sebenarnya ada. Nah, berarti kan republik ini kelihatannya aja demokratisnya formal, wah manis, tapi sebenarnya di dalamnya seperti yang terjadi di institusi polisi ini. Iya. Wah, penegak hukum sipil 97 diperiksa obstruction of justice, pelanggaran kode etik. Nah, begini Bang, yang menjadi masalah ya, sederhana. Kalau motifnya itu sekedar, maaf kata, pelecehan gitu ya, apa iya 97 terlibat gitu? Kan kalau kita bicara perilaku pergengan, itu kan kita paham kan, bahwa ada kepentingan besar yang barangkali sedang diblok, ditutupi kan. Tapi kalau misalnya kasusnya sekedar ecek-ecek gitu, masa sampai 97 yang bergerak gitu? Artinya mau-maunya 97 itu digerakkan semua ya kan? Iya. Ini kan menjadi pertanyaan. Iya. Jadi Refli, kalau rakyat menuntut secara konstitusional
agar dimintain pertanggungjawaban Satgasus Merah Putih yang salah satu ketuanya adalah Sambo, itu bukan kemarahan atau omong kosong, itu dalam rangka kita menumpas ya potensi-potensi jaringan yang memainkan madu dan racun. Iya. Yang sekarang oke, Sambo tersangka. Tapi kan kita tidak pernah tahu di Makobrimob itu apakah dia lagi ngapain. Kita kan tidak Refli, ada dua yang paling ngeri ya. Di mana-mana judi pasti ada bandarnya. Di mana-mana narkoba bukan hanya pengedar, pasti ada bandarnya. Dan itu semua berjaringan. Dan jaringan ini adalah jaringan yang anti keadilan. Iya. Ya, anti. Dan dia pengen hanya anti keadilan. Mereka menumpahkan nyawa orang juga rela-rela. Bukan rela, maksudnya biasa aja, tega-tega aja. Iya, gitu. jadi bukan cuma ITE yang kita persoalkan atau kita bergandengan tangan membuat ini transparan. Kita harus lawan ini. Cuman pertanyaannya, kita kan harus andalin negara. Iya. Nah, negara responnya kayak gini. Contoh, Refli. Jadi saya kasih contoh ya kan. Betapa kita ketawa-tawa dengan sangat kesedihan. Sampai sekarang kita nggak bisa tuh memberantas yang namanya mafia tanah, mafia alat-alat kesehatan, mafia BBM, mafia gitu kan? pembalakan hutang. Nggak ada tuh, nggak ada, ya kan? Nah, negara ini sudah dalam kondisi kayak begini, jadi kita sedang berada pada saat madu dan racun ini sangat subur dan orang-orangnya berkeliaran dengan uang yang luar biasa. Kalau udah ngomong judi sama narkoba, Refli, buset deh. Iya. Itu siapa aja bisa dibeli itu. Belum lagi kalau ada kasus TPPU yang bisa dimainkan. Repot. Sementara aja ini sekarang aja Kejaksaan Agung ngadepin sawit Riau aja dia udah kepusingan ngembaliin kerugian negaranya, ya kan? Pasti ada perlawanan, ya kan? Kita udah ngerti lah itu kalau kasus korupsi. Apalagi kasus pembunuhan kayak begini, Refli. Ya, jadi saya kira saya juga akan mempertimbangkan setelah mulai tanda-tanda kemarin ini untuk mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di jaringan internasional. Saya kira, ya. Ini dengan segala rasa hormat pada kedaulatan negara merah putih, ya, Pancasila dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Kita membutuhkan dukungan ini karena pengalaman saya kalau udah keterancaman begini kemudian internasional mulai ikut, ya, karena itu bagus juga teman-teman mulai menyalurkan informasi ini ke internasional. Ya, terutama yang paling gawat itu, Refli, ya, terutama narkoba itu kartel. Kan? Kartel. Dan kita tidak ingin negara kita seperti negara Amerika Latin, Amerika Selatan, ya kan? Kekuasaannya dipegang oleh kartel, ya kan? Ya, mengerikan. Karena apa? Begini logikanya begini. Secara hukum, sistem hukumnya mengatakan pemilu kita mahal, ya kan? Nah, kalau negara aja sekarang ini kepusingan karena APBN-nya lagi keberatan untuk mengeluarkan dana 103 triliun untuk membiayai penyelenggara pemilu, pemainnya ini berapa duit, Refli? Dan ini 2 tahun loh, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat presiden loh. Dan angkanya sudah diriset dan sudah beberapa tesis doktor dikeluarkan loh untuk soal ini. Pertanyaan saya, apakah pemain-pemain madu dan racun ini juga tidak menyebarkan madu dan racun untuk ini semua? Apalagi dia berkepentingan terhadap kasus-kasus yang menonjol seperti ini, Refli. Jadi saya tidak boleh lengah. Karena pengalaman saya bertahun-tahun terutama menangani daerah konflik, ya kan? Itu saya harus ekstra hati-hati.